Oke, anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Bapak senang berjumpa lagi dengan kalian semua di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang fikih ibadah membiasakan sholat sunnah ya. Apa kalian sudah siap? Oke, kalau kalian sudah siap kita perhatikan juga sebelum membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan segala urusan kita ya. Silakan angkat tangannya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum membahas materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar. 1. Melaksanakan sholat sunnah berjamaah munfarid dan ini perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dengan sesama dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman salat sunat berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang keempat, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Oke. Apakah kalian merasa bahwa ibadah sholat fardu yang kalian lakukan belum sempurna? Ya. Jika memang demikian, kalian dapat menyempurnakannya dengan selalu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah salah satu fungsi untuk melengkapi kekurangan dari sholat fardu. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya inamu. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Anak-anak sekalian, sholat itu berasal dari bahasa Arab. As-sholatu berarti doa ya. Sedangkan secara istilah sholat itu adalah ibadah kepada Allah yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram serta diakhiri dengan awe salam. Dan rukun yang telah ditentukan, sholat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu sholat munfarid, yaitu sholat dikerjakan secara sendiri. Yang kedua, sholat berjamaah, itu sholat dikerjakan secara bersama-sama ya. Jadi pengertian sholat sunnah itu, Bapak akan bahas pengertian sholat sunnah ya. Sholat sunnah artinya apa? Artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan berdasarkan hukum syarat, hukum sholat juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Hukum sholat itu 1, sholat fardu ya. Sholat fardu itu disebut juga sholat wajib ya. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Itu sholat wajib, sholat fardu. Nah, sholat fardu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Jadi ada fardu ain, yaitu sholat yang wajib dilaksanakan setiap manusia. Sholat ini dikerjakan sehari semalam dalam 5 waktu. Hiji maghrib, isya, subuh, zuhur,
asar 5 waktu ya. Yang kedua fardu kifayah ya, yaitu sholat yang diwajibkan pada sekelompok muslim apabila salah satu dari mereka sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajibannya. Seperti apa? Sholatnya jenazah ya, itu sholat fardu kifayah. Yang kedua sholat sunnah yang disebut juga sholat tatawwu ya, atau nawafil, manduh dan majdubat, yaitu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah dapat juga diartikan sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Satu sunnah muakkadah ya, yaitu sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam melaksanakannya sangat dianjurkan dan ditekankan, seperti sholat witir, sholat hari raya, sholat idul adha ya, itu termasuk sholat muakkadah, sholat sunnah muakkadah. Sekarang ada yang kedua sholat sunnah goiru muakkadah, sholat sunnah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan juga tidak ditekankan untuk dikerjakan ya. Selanjutnya macam-macam sholat sunat munfarid ya. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Di antaranya ada beberapa sholat sunat yang pelaksanaan secara munfarid, yaitu sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid ya. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah atau disunahkan bagi orang yang masuk masjid sebelum duduk gitu ya. Yang kedua sholat rawatib. Di antaranya sholat rawatib itu sholat yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum ataupun sesudah, yaitu sholat rawatib ya. Sholat rawatib dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya, yaitu sholat rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat rawatib qobliyah ya. Yang kedua, sholat sunat rawatib yang dikerjakan setelah sholat wajib disebut sholat rawatib ba'diyah. Nah, itu kelompoknya. Oke, anak-anakku sekalian, berdasarkan hukum pelaksanaan sholat rawatib ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok juga ya. Sholat rawatib muakkad ya. Sholat rawatib muakkad adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan. Yang termasuk sholat sunnah muakkad yaitu 2 rakaat ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. 2 rakaat lagi sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya ya. Itu sholat rawatib muakkad. Yang kedua sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib ghairu muakkad adalah sholat rawatib yang tidak begitu dianjurkan. Contohnya 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur ya. 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Oke, anak-anakku sekalian,
Selanjutnya sholat istikharah ya. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan dengan ada maksud ya. Jadi memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan ragu atau bimbang, ketika memilih atau menentukan sesuatu. Misalkan kita ada maksud atau ada 2 pilihan, maka sholat istikharahlah dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk. Ini disebut sholat istikharah gitu ya. Nah itu mungkin anak-anakku sekalian, pertemuan pada kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali dengan materi yang sama karena ini waktunya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan masih tetap di materi yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.